ketika ia menyuruh Petrus untuk mengkail ikan untuk mendapatkan 4 dirham dan membayar pajak. Sebagaimana peraturan hidup di dunia ini, Yesus pun melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 14 Agustus 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Kebencian bukanlah kekuatan yang membangun, hanya kasih merupakan kekuatan yang membangun. Demikianlah keyakinan Santo Maximilianus Maria Kolbe yang kita peringati hari ini. Bimbingan dan perlindungan kasih Bunda Maria yang Dia wartakan memberikan kekuatan baginya untuk menggantikan posisi para tahanan yang akan dihukum mati oleh kaum Nazi. Suatu suntikan karbolik asid mempercepat kematiannya pada tanggal 14 Agustus 1941 dan dinyatakan kudus dan martir oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982. Ia akan dibunuh tetapi ia akan bangkit. Putra-putra raja bebas dari pajak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan kekuatan-Mu, Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menghadapi derita martir dan mengorbankan nyawa demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami dan berilah kami kekuatan agar dapat menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia. Tapi pada hari ketiga Ia akan bangkit. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah Allah dan manusia. Ia mengosongkan diri untuk menebus hidup manusia. Ia mengalami sungguh kehidupan manusia. Yesus menderita di salib, dibunuh. 3 hari sesudahnya ia bangkit. Demi penebusan umat manusia, keselamatan bagi jiwa-jiwa, ia mengangkat kita kembali menjadi anak-anak Allah dan kembali secitra dengannya. Saudara-saudari, Yesus membebaskan kita dari dosa, kuasa maut, dan belenggu kematian. Yesus memperjuangkan hidup manusia. Kita tahu, ketika ia menyuruh Petrus untuk mengkail ikan, untuk mendapatkan 4 dirham dan membayar pajak. Sebagaimana peraturan hidup di dunia ini, Yesus pun melakukannya. 2 untuk Petrus, 2 untuk Yesus, dibayarkan kepada pemerintah negeri. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat beriman Keuskupan Surabaya merasakan sungguh bagaimana kita hidup di negeri ini dengan hak dan kewajiban yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita memperjuangkan hidup orang lain sebagaimana Santo Maximilianus Maria Kolbe menghayati iman akan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Demikian juga kita yang sedang berduka karena meninggalnya Bapak Uskup Vincenzius Sutekno Wisaksono. Ia mewujudkan iman pula akan Kristus yang menyelamatkan di dalam penggembalaan bagi umat beriman di Keuskupan Surabaya dengan cita-cita ardas. Persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner di tengah kehidupan masyarakat. Bukankah kita juga harus menjadi pribadi yang dewasa dalam iman, menghormati hak dan kewajiban orang lain, sekaligus rela berkorban untuk hidup, kesejahteraan, dan kepentingan banyak orang? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga kami sebagaimana Santo Maximilianus Maria Kolbe menghayati iman dan cinta kasih sejati dengan nyata dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.